Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Berarti kalian tidak yakin dengan kesucian dengan Nabi Isa itu, karena menurut saya bahwa kalian itu lebih taat pada perintah Muhammad daripada perintah Nabi Isa, sementara Nabi Isa lebih suci daripada Nabi Muhammad. Gini saudara, kami tidak membeda-bedakan nabi. Mereka semua ini adalah orang-orang suci. Masalahnya, bagaimana mungkin kami mau mengikuti Nabi Isa sedangkan kami bukan Bani Israel. Islam itu punya kaidah, Bung, bukan membabi buta atau membuta babi. Nabi Isa mengatakan dia diutus. Mana pernah Nabi Isa ke Israel, ke Bani Israel? Yang ada di Israel itu adalah Yesus Kristus, bukan Nabi Isa. Mana pernah Nabi Isa ke Israel? Sakit yang Anda. kita lagi bahas Sakit Anda, Bang, sakit. yang sakit Bang Sumber. Iya. Oke, Bang Sumber, Silakan. ya. Terima kasih tadi informasinya. Jadi Allah juga meninggikan Nabi Isa itu karena ketaatan, karena dia nabi begitu. Jadi semua nabi di dalam Islam itu memang ditinggikan dan dimuliakan. Betul. Ya, memang ini dan ini memang sesuatu yang ini baru Bro Admin, mantap. ya, memang kita ikut apa yang diajarkan Paulus, Bang Suma. Jadi versi pengajaran Paulus di dalam Filipi, kenapa Allah meninggikan Yesus? Karena dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Memang dalam versi kekristenan seperti itu, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita ikutin apa yang diajarkan oleh Paulus. Tetapi di dalam Islam, kenapa Allah meninggikan? Karena dia adalah seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang lain ditinggikan. Ya, begitu saja kesimpulannya. Kenapa bengkok lagi kau, Mas Bro Admin? Tadi sudah lurus, sudah bengkok lagi. Kan memang di kitab yang berbeda. Aku hanya menegaskan saja, kita ini memang beda. Sedikit, Apa yang saudara, diajarkan boleh ya? Paulus gitu maksudnya. Boleh ya, Bro Admin? Silakan Bang. Ya, terkait dengan apa yang saudara sajikan barusan, kita lihat di dalam kajian kitab Ayub, iblis menghadap kepada Allah, iblis menghadap kepada Tuhan. Iblis tahu rahasia-rahasia langit. Iblis tahu tentang apa yang terjadi kepada manusia dan anak manusia. Rahasia langit sebagian bocor kepada iblis. Kitab Ayub 6, kitab Ayub 2. Begitu juga dalam Al-Quran. Nah, ketika kemudian diceritakan di dalam Matius 4, sama seperti di Lukas 4, diceritakan begini. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, melaparlah kemudian Yesus. Lalu datanglah si pencoba iblis kepadanya dan berkata, apa kata iblis? Jikalau engkau anak Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dan itu Yesus sudah sering lakukan. Iblis belum yakin nih, belum yakin. Kenapa iblis kemudian ingin memanfaatkan nama Yesus? Karena nama Yesus ini bisa membuat orang mati hidup, orang lumpuh berjalan. Anda dengarkan penjelasan saya tadi dalam Yohanes 11 45 sampai nomor 57. Orang Yahudi itu kasakusuk. Mereka kemudian kebakaran jenggot. Kenapa? Mujizat yang dilakukan Yesus di tengah-tengah mereka itu sangat luar biasa. Ini iblis lihat, wow, Yesus ini luar biasa ini. Bisa aku pakai nama dia ini untuk menyesatkan banyak orang ini. Bisa aku pakai. Apa yang terjadi? Yesus mendeteksi, iblis mendeteksi Yesus. Hei, lu anak Tuhan. Jika engkau anak Tuhan, ada tertulis tentang engkau bahwa Dia Tuhan, Bapakmu, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka para malaikat ini akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Benar tidak kamu itu anak Tuhan?
Jika benar, coba kau jatuhkan dirimu ke bawah. Itu iblis mau mencoba, bukan hanya sekedar mencoba seperti orang yang kerasukan, enggak. Iblis punya misi. Nama Yesus itu nama yang besar. Maka dia harus menjadikan Yesus ini sebagai tameng, sebagaimana dia menjadikan nama Adam. Sekarang dia ingin menjadikan nama Yesus itu. Nanti kita lihat apa yang terjadi ketika di dalam Lukas 4 nomor 6, nomor 7, 8, 9 sampai nomor 13-nya. Sampai nomor 13-nya di sini dikatakan iblis mundur dari Yesus dan iblis mencari waktu yang tepat. Jadi bukan hanya sekedar mencobai, tetapi iblis ini punya rancangan-rancangan setelahnya. Coba Anda lihat. Saya selesaikan dulu di Lukas 4 ini, di Matius 4. Ada tertulis tentang engkau. Jika engkau anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikatnya agar dia menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata betul-betul tertulis tentang Yesus, teman-teman. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tertulis betul-betul. Berarti rahasia Tuhan bocor tentang Yesus. Maka kalau kita sudah percaya bahwa Yesus itu anak Tuhan, dalam perspektif kami hamba Tuhan, atau nabi Tuhan, atau rasul Tuhan, maka kita harus murni menjernihkan ini kepada apa yang menjadi pengajaran Tuhan terhadap Mazmur 91. Saya baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Yesus dong. Dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Yesus dong. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai, Yesus dong. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, perangkap burung dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan melindungi kamu. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut, wahai Yesus, terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisihmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasannya terhadap pengkhianat. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa, ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini dari nomor 1 sampai nomor 16 untuk Yesusku. Jangan coba-coba untuk mau mencelakai dia. Tuhanku tidak mengizinkan itu. Saya lanjut. Di dalam Lukas 4 diceritakan kemudian, saudara, apa yang diceritakan tentang pencobaan kepada Yesus. Kita lanjut di data nomor 6-nya. Apa kata iblis? Nomor 5 dulu. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. Kata iblis kepada Yesus, hei Yesus, ya paman, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Segala kuasa langit bumi dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Itu maunya iblis.
Yesus terima enggak? Enggak. Dan jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu kuasa akan menjadi milikmu. Tetapi apa kata Yesus? Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kemudian Dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di bumbungan bait Tuhan, lalu berkata kepada dia, jikalau engkau anak Allah, anak Tuhan, jatuhkan dirimu di sini sampai ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, malaikat akan diperintahkannya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jawab Yesus, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Elohim. Jangan engkau menguji Elohim dengan janjinya di Mazmur 91 itu maksudnya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, 13-nya, coba dibaca, nomor 13-nya. Maka iblis mundur dari Yesus. Setelah mundur berhenti sampai situ? Enggak. Lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Pada saat orang-orang Yahudi kemudian mencoba membuat makar tipu muslihat oleh iblis yang merasuki mereka. Tuhan menggenapi Mazmur 91, diangkat Yesus ke langit dan menyaksikan orang-orang fasik yang menyalibnya, yang menyalib penggantinya, menonton. Mereka hanya menonton, walaupun 1000 di kananmu, 1000 di kirimu, tetapi dia tidak akan menimpamu, musibah tidak akan menimpamu. Engkau malah hanya menonton dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang pengkhianat. Aku mengangkatmu, aku panjangkan umurmu, aku tidak bunuh kau, aku angkat engkau dalam keadaan hidup, aku panjangkan usiamu, dan akan kukenyangkan engkau, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Ketika kemudian Yesus diangkat oleh Allah ke atas, ingat, iblis menunggu waktu yang tepat. Yesusnya sudah tak ada di bumi, iblis kemudian berkuasa untuk melakukan aksi-aksi. Maka ketika Yesus berpesan angkatan jahat ini minta satu tanda, Yesus menitipkan pesan ilahi. Apa kata Yesus? Dia angkatan jahat tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda anak manusia mati dan bangkit pada hari ketiga dari kubur. Angkatan jahat diberikan tanda. Ini dimanfaatkan oleh Yesus karena Yesus adalah orang yang punya penglihatan. Dia seorang nabi, dia bisa bernubuat, nubuat yang adalah wahyu ilahi yang datang kepadanya betul terjadi. Ketika ada pengganti Yesus, pada hari ketiga penggantinya keluar dari kubur. Apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pertanyaannya, apakah Yesus menerima kuasa tadi? Tidak. Lalu siapa ini yang keluar dari kubur ini? Hadiah buat angkatan jahat. Makanya khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 28, 29, 30, 31, 32, 33 sampai nomor 40-nya, apa kata Petrus? Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini, sebab Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian, wahai angkatan jahat. Apa yang terjadi? Iblis tepuk tangan. Nama Yesus laris manis. Padahal Yesus sudah mewanti-wanti. Hei, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab kalau aku yang datang akan dibarengi dengan tanda-tanda. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Aku akan nampak sebagai manusia di tengah langit. Seluruh manusia berrata, seluruh manusia akan melihat aku. Jadi kalau ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Sebab
Nomor 24-nya dari Matius 24. Yesus palsu, Kristus palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan muncul untuk melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Karena kenapa? Penyesat, sang iblis akan menggunakan namaku yang besar ini, namaku yang mulia ini, namaku yang suci ini, untuk mereka pakai menyesatkan orang banyak. Jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda tadi akan menyertaiku. Murid bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bla 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 bla. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di gurun, di padang pasir atau dimanapun, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sayangnya, ketika Paulus sang penyesat ini mengabarkan kalau dia ketemu Kristus di gurun menuju Damsi, orang-orang Roma yang memang tidak punya Tuhan, orang-orang Roma yang memang tidak punya kitab suci, orang-orang Roma yang hanya penganut ajaran animisme politeisme, itu percaya saja. Asalkan jangan dilarang makan babi, asal jangan disuruh bersunat, maka ajaran apapun itu boleh. Yang penting ada kitab suci kita, yang penting kita bisa menguasai wilayah jajahan kita. Lahirlah kemudian agama Katolik dengan kemudian otoriter gereja Katolik, menundukkan semua wilayah-wilayah kekuasaannya, harus tunduk kepada perintah gereja, menyembah kepada sembahan mereka yang bernama Yesus Kristus, yang justru Nabiullah Yesus mengajarkan kepada muridnya, jangan ente percaya. Maka apa endingnya? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah dulu kami bermujizat, bernubuat pakai namamu? Apa kata Yesus sambil guling-guling kumis? Siapa bilang aku tidak mengenal kalian? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Inilah yang dikatakan Al-Quran, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh mereka, dan pemujaan-pemujaan siang malam mereka memuji selain daripada aku akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Wa iskala Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah kamu yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? La, tidak. Aku tidak pernah mengajarkan mereka. Yang aku katakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Silakan Anda dalami materinya, Bung. Lukas 4, Matius 4, Anda kemudian kembali ke Mazmur 91 sesuai dengan pesan Yesus. Harus terjadi apa yang dituliskan tentang aku dalam kitab Mazmur, Lukas 24 nomor 44. Maka tak ada orang berakal yang bisa menolak Mazmur 91 untuk Yesus. Siap ceramahnya. Ya udah siap. Panjang. Bagi nasi bungkus, bagi air minum, bagi cendol, bagi kopi, bagi. Panjang tadi ceramahnya. Panjang aja nggak ngerti, apalagi pendek. Ya udah singkat aja tadi, Bang Juma. Ngopi dulu, ngopi dulu. Kopi. Siapa yang disampaikan tadi, Bang Juma? Bang Juma, Kopi dulu, sebentar, kopi dulu, sabar. Iya. Sabar, kopi dulu. Kopi dulu. Jadi final materi luar biasa, masya Allah ya. Buat teman-teman Kristen yang masih ragu-ragu untuk membawa agama Islam. Sebentar, ku turunkan juga kau. Sabar dulu, di bawah dulu kau.
Jadi buat teman-teman Kristen yang kemarin menantikan hidayah masih setengah atau 3/4, mudah-mudahan malam ini hidayah itu full untuk teman-teman semuanya. Krishna silakan naik, Grace silakan naik. Apa tanggapan kalian berdua kita nantikan. Dan Iwan Villa semuanya jangan lupa ya follow Bunda Mila. Masya Allah gambar-gambarnya, barakallahu fiik. Insya Allah kita semuanya dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan buat teman-teman Kristen satu slot untuk Krishna. Sebentar, belum selesai. Sebentar. Ya.